yang lainnya. Saya menempel bacaan-bacaan di atas pintu rumah supaya bacaan-bacaan itu bisa menghindari bahaya. Apa benar? Enggak benar ini. Karena apa? Ayat-ayat hadis nggak bisa menghindari bahaya ditempel di rumah. Tetap aja setannya masuk. Yang disuruh kita nempel atau baca? Disuruh baca. Disuruh baca, bukan setel kaset, bukan murotal. Disuruh kita baca. Kata Nabi, Iqra'il Qur'an, baca Al-Quran. Kemudian Nabi juga mengatakan, La taja'lu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baiti ladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Dibaca, bukan ditempel. Gak ada contoh dari ulama salaf nempel rumah ayat kursi, Al-Fatihah, akhir surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas. Gak ada contohnya, gak ada contoh. Pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, ya Syekh, apakah boleh kita nempel bacaan-bacaan itu? Gak ada contoh dari ulama salaf, gak ada, dan gak ada manfaatnya menempel yang seperti itu. Disuruh kita baca, bukan ditempel. Al-Quran juga bukan dipajang. Di rumah antum mungkin ada 10 macam Quran dipajang. Al-Quran untuk dibaca, bukan ditempel. Ini banyak umat Islam cuma lihat aja Al-Quran, dicium. Udah. Disuruh baca, Iqra'il Quran, Iqra. Suruh baca, bukan dicium. La haula wa la quwwata illa billah. Yang satu ditempel, yang satu dicium. Suruh baca, fahami isinya dan amalkan. Baru di situ ada cahaya, baru di situ ada izzah, baru di situ Allah akan memberikan barokah, petunjuk dan yang lainnya. Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita. Ya, ini rungokno tenan ya. Saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita kayak mas saya Sarang, mas saya, ya semuanya semua mas saya, termasuk Lirboyo, Peloso, Sidogiri, semuanya Kudus, Kajen, Krapiak, semuanya kita mencintai, menghormati. Juga sangat mencintai NU, saya juga mencintai Muhammadiyah, semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda, satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik, tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja, apa? Di hal. Kemudian orang menyimpulkan miranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu mana tidak terima bahak hadisnya Nabi butuh penjelasan, karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna, tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Loh itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah SAW. Kowe gak sekedar pernah menipu, rezekimu kok bodoh nih. Orang terima sekedar pernah, rezekimu kok bodoh nih. Wah itu laisa minna ini tidak ngamek. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min fitil kal khoslah, di sisi itu apa? Di sisi. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka merumah Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pati hormat sama ma'athirun nubuwah, tempat-tempat bersejarah. Jadi jangan kira kita. Jadi kalau kita ngeritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan. Misalnya kamu simpulkan, Gus Bak benci Wahabi ya enggak juga. Dalam hal yang kita tidak cocok, yang kita cocok ya cocok. Kayak tadi misalnya Sayyid Muhammad tuh kalau ngarang kitab meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa dalam hal yang sama, dalam hal yang sama karena mereka bermakna. Ya misalnya nyuwun sewu, misalnya pengajian umum saya juga suka dari segi syiar, dari segi apa? Syiar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan, itu mesti saya kritik. Wong karuan kiai cilik ning desa kok pengen pengajian akbar. Akhirnya panitiane door to door 2 wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar, itu kan memang nggak berat. Tapi kalau yang desa-desa pengajian gede, 2 wulan atau 3 wulan, oleh door to door gitu. Nganti agar wong dijalukin apa?
Padahal kampung situ nggak butuh pengajian besar karena wong butuh cek mabadi fikih. Lalu apa ngundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Nah seperti ini harus dikritik, tapi bukan berarti kita membenci, karena ya ada sisi baiknya. Misalnya nah nyimpulkan rezekinya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan tanya, sanging pundi mbak, sanging beriki. Sebetulnya ini murni hakul jar, karena tetangganya dia takok. Berarti muamalahnya hakul. Terus wong alime ya terbatas. Oleh delok ora kok ngarep ngisor nganti dhuwur sak kadare. Terus bareng rugen roh, oh nak ngono jagoan mbek wong ayu ku oleh. Wong aku tahu ketemu wong alim ya jagoan mbek wong. Ayo. Lah itu jenenge kesimpulan. Kan terus sak karepe dhewe jenenge nyimpulno iku sak karepe. Di saya ulang lagi ya, ini sebagai apa? Kita niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong mukmin kabeh kudu salimus sodri, napa? Salimus terus selamat dadane. Kula hormat sama semua orang se-Indonesia yang memberi kontribusi pada agama ini, saya hormat. Cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu, apa dalam hal itu. Ya misalnya gini, nyuwun sewu, misalnya saya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu saya hormati semua. Dengan tokoh yang kita mungkin cara zahir beda kita hormat. Cuma mau tidak mau memang kita kadang kritik, tapi itu bukan bawaan kebencian, bawaan tadi kondisi, no? Misalnya gini nyuwun sewu ya. Saya tetap menghormati semua siapa saja memberi kontribusi pada agama ini, baik yang terkenal maupun tidak, yang tersembunyikan namanya maupun tidak. Saya sampai sekarang masih punya adat sowan kiai-kiai yang nggak terkenal tapi memberi kontribusi pada agama ini, saya hormat. Tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya, karena orang nggak bisa mengakses karena tidak. Yang terkenal punya sisi positif yaitu syiar. Tapi resikonya biasanya terkontinu, terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar. Tapi hariannya kurang bagus biasanya karena fokus apa? Ya fokus kebesaran tadi. Kalau yang kecil biasanya hariannya bagus, bikin madrasah, bikin dinia, tapi nggak mudah diakses karena nggak terkenal. Ya itu bawaan manusia plus minus seperti itu. Tapi kita semua ingin salimus sodri, apa ingin salimus sodri. Ingin, makanya kalau nu sering nopo. Niki cerita salimus sodri didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didikan Kanjeng Nabi. Saya hormat sama tokoh saya, termasuk tokoh negara. Saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan, menjaga apa? Meskipun dalam banyak hal kita beda. Ya kadang beda itu kadang kita ngeritik. Itu bawaan ulama dulu Zakaria Al-Ansori itu ya ora cocok mbek Imam Suyuti. Imam Suyuti ora cocok mbek Imam Sakhawi. Nek ketemu mbok takok mbok. Ya ulama dulu biasa satu kurun itu saling nggak bertanya karena fokus ke dunia masing-masing. Misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu ya yang ditanyakan sanadnya dulu. Tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya, atau tradisi mereka itu makna dulu. Kita tidak tahu. Misalnya tradisi di India. Tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya. Meskipun kecil. Di dalam sisi itu bagus India, tapi Indonesia enggak. Indonesia lebih suka makhrajnya dulu. Yang tentang fikihnya ada paket lain, ada paket. Terus kalau tradisi keluarga saya, meskipun keluarga Quran itu anak kecil ya enggak disuruh ngapalkan Quran. Bapak saya enggak pernah nyuruh saya ngapalkan Quran, tapi setelah bisa baca kitab, ya baru disuruh ngapalkan. Ada yang enggak, yang ngapalkan dulu biar apa? Otaknya masih jernih katanya. Ya macam-macam, semuanya baik. Dan kita saling ngeritik karena tadi nak cilik langsung ngapal lo, kadang najis gak roh sopan santun. Yang fatalnya lagi kadang akidah Ahlussunnah wal Jamaah gak ngerti. Jadi ada lucu kan akhirnya hafal Quran tapi akidahnya tidak Ahlussunnah karena gak pernah dikenalkan Ahlussunnah. Tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa? Hafal, kemudian orang tuanya niat benain akidah Ahlussunnah. Ada yang sebaliknya, dibelajarkan ahli sunnah dulu baru